Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah hadir di tempat ini maupun yang mengikuti dari rumah atau di mana saja pun berada. Sungguh sukacita kita sudah memasuki hari pertama di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, penuh sukacita. Bukan berarti tidak ada tantangan di tahun 2022. Tetapi anak Tuhan, kita berhasil melalui semuanya karena Tuhan yang memampukan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan ada perjamuan Tuhan juga. Jadi kita semua bisa mempersiapkan diri, terutama yang mengikuti dari rumah atau di tempat lain, bisa mempersiapkan untuk roti dan anggurnya. Biarlah kita semua pada hari ini boleh memperoleh sukacita yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita angkat pujian, betapa hebat kuasa Tuhan. Inilah pengakuan kita akan penyertaan Tuhan. Betapa hebat Dia menyertai kita di tahun 2022. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita.
betapa hebat, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kau telah kumpulkan kami di hari, bulan, dan tahun yang baru ini, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau memulai dan takut akan Kau Tuhan. Tuhan, pimpin, tuntun kami Tuhan, sepanjang tahun 2023 ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Tanpa kami Engkau tetap Tuhan di atas Tuhan Raja segala Raja. Tapi tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun juga. Karena itu Tuhan, kami memuji muliakan nama Engkau Tuhan pagi hari ini. Beracaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh melihat ke kiri dan ke kanan sambil mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara-saudara kita yang terkasih, yang bersama-sama sudah menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menaikkan pujian. Kami bawa korban pujian. Bawa pujian terindah bagi Dia. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Bapak Ibu memuji Tuhan. Ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Haleluya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Johnson, tetapi kita mau bersama-sama
menaikkan satu pujian sebagai tanda kita mau memasuki tahun yang baru ini, gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan kita mau buka di dalam namanya. Ku masukin gerbangnya. Silakan Bapak Johnson untuk mempersiapkan diri. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita telah diberi kesempatan untuk menikmati berkat di tahun 2023. Selamat tahun baru. Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Walaupun ternyata nanti itu benar, jangan lupa Bapak Ibu, andalkan Tuhan sehingga tahun 2023 mujizat makin banyak. Kita ada sekarang ini karena besar anugerah Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri
menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Luar biasa lagu ini Bapak Ibu, menguatkan kita semua. Kita ingatkan kata-kata bagian semakin hari semakin bertambah. Itu yang kita simpan. Apapun yang kita alami nanti di depan, anugerah Tuhan semakin bertambah bagi kita. Terima kasih kepada Pak John. Biarlah Tuhan terus memakai Bapak dan memberkati seluruh keluarga Bapak terus melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu, nanti ada satu lagi bapak-bapak yang mau menyanyi. Ada Bapak Setiadi. Sambil kita menunggu, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus
segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sebelum saya memuji Tuhan, saya ingin bersaksi. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kesembuhan 3 kali pada satu penyakit yang sama. 2008 pertengahan tahun saya kena sakit bisul, saudara. Bisul di tangan, di kaki, hal sepele saudara ya. Tapi maaf, ini bisul di seputar anus. Jadi memang sangat mengganggu dan sangat sakit. Tuhan berikan kesembuhan lewat ruang operasi. Sudah saya berikan kesaksian waktu di Petojo. 2008 adalah 7 tahun saya ikut beribadah di Petojo di bawah bimbingan Bapak Gembala kita, Pak J. Usia 7 tahun itu saudara, kalau boleh dikatakan anak-anak itu masih sekolah SD ya. Tetapi saya rasakan pada waktu itu iman saya sedang tinggi-tingginya, sedang panas-panasnya. Di bawah bimbingan Bapak Gembala. Jadi begitu bisul itu datang, saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan sakit ini. Amin. Besok begitu juga. Tuhan tolong sembuhkan. Amin. Dan seterusnya sampai pada satu saat bisul itu tidak lagi bisa saya tahan sakitnya dan harus disembuhkan di ruang operasi. Dan itu saya berikan kesaksian di tahun 2008 di Petojo. Selesai saya bersaksi, firman Tuhan dibawakan dan di tengah-tengah firman Tuhan, Bapak Gembala berkata kepada saya ya, di tengah-tengah itu beliau berkatakan, kalau berdoa itu cukup sekali, yakin sudah disembuhkan. Jangan diulang-ulang seperti orang yang minta-minta. Pada saat itu saudara, saya tidak merasa tersinggung, saya tidak merasa dipermalukan ya. Saya simpan itu kata-kata, saya simpan itu ajaran.
dari Bapak Gembala. Saudara, 13 tahun kemudian, tahun 2021, di bulan November, bisul itu datang lagi, saudara. Di tempat yang sama lagi, saudara. Tapi saat itu, saya minta tolong kepada Tuhan. Dan saya tidak mau lagi berdoa dengan cara yang salah. Saya ambil botol minyak kecil ya, saya angkat tinggi-tinggi. Saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, urapi minyak ini dengan kuasa darah-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk menyembuhkan sakit penyakitku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya oleskan saudara paginya. Dan sorenya setelah mandi bersih-bersih, saya berdoa lagi saudara. Tapi saya ingat ajaran dari Bapak Gembala. Jangan ulang-ulang. Jangan seperti orang yang minta-minta. Ucapkan syukur. Yakin bahwa sudah disembuhkan. Dan hal yang kedua saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu yang kudus, hamba-Mu sudah Engkau sembuhkan. Besok demikian juga. Terima kasih Tuhan. Besok belum sembuh lagi. Terima kasih Tuhan. Dan puji Tuhan. Saya tidak menghitung saudara berapa hari. Saya tidak peduli berapa hari. Tetapi di tahun 2021 itu, Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Haleluya. Setahun kemudian saudara, di tahun 2022, di bulan yang sama November, penyakit datang lagi saudara. Di tempat yang sama lagi saudara. Tetapi saat itu saya heran saudara. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah di hati saya. Kembali saya angkat sebotol minyak kecil. Saya kembali berdoa, Tuhan urapi minyak ini dengan kuasa darah-Mu. Menjadi alat di tangan-Mu untuk kesembuhan. Saya oleskan saudara. Sama saudara. Besoknya saya tetap bersyukur. Yakin bahwa Tuhan sudah sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan bagi hamba-Mu ini. Darah-Mu berkuasa. Haleluya. Amin. Besok begitu lagi saudara. Bersyukur. Bersyukur. Dan sekarang saudara, saya tidak tahu berapa lama itu doa saya dijawab. Sakit saya disembuhkan. Tetapi tiba-tiba saja bisul itu hilang dengan tidak. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, itu satu kenangan yang berharga buat saya. Satu peninggalan berkat dari Bapak Gembala bahwa kekuatan doa, rasa bersyukur kita akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Demikian saudara kesaksian saya. Kalau diizinkan saya ingin bersaksi memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku.
Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Haleluya. Terima kasih atas kesaksian Bapak Setiadi. Saya yakin kita semua diberkati. Dan biarlah Pak Setiadi 3 kali dan yang terakhir ya Pak. Haleluya, Tuhan memberkati Pak Setiadi dan keluarga. Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita menjalani tahun 2023. Siap untuk menerima berkat dari Tuhan? Kita angkat pujian. Ku ingin menikmati. Ingin menikmati pribadi untuk
kami dalam surga, pagi ini di hari Minggu pertama di tahun 2023, kami sungguh mengucap syukur Tuhan apa yang telah Kau perbuat di tahun 2022. Kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu selalu ada pada kami Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu, tanpa anugerah-Mu Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami perbuat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Yesus. Kami yakin dan percaya di tahun 2023 ini Tuhan, Engkau tidak berubah Yesus. Bahkan mukjizat demi mukjizat kami alami Yesus. Kesaksian demi kesaksian kami alami Bapa. Kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu lebih besar daripada tahun-tahun lalu Yesus. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan, karena kami tahu di dunia ini semua hanya kesia-siaan Bapa. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar firman-Mu diberitakan, kiranya hanya isi hati-Mu saja Tuhan yang boleh diberitakan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan. Urapi kami semuanya Tuhan, baik hamba-Mu maupun kami yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siap duduk diam, berikan kami konsentrasi untuk firman-Mu, agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Joko, dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Keri Sondah yang akan menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Selamat tahun baru, dan saya senang sekali kita boleh berjumpa di pagi hari ini. Ini semua hanya karena Tuhan, ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Ibu Gembala, Tante Melani yang boleh mempercayakan saya melayani Bapak Ibu Saudara-saudara dengan firman Allah. Ini merupakan satu kehormatan dan Tuhan Yesus memberkati. Ada satu ungkapan, awal yang baik telah mengerjakan separuh dalam perjalanan atau separuh keberhasilan. Benar atau tidak? Kita kerjakan bersama Tuhan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah bangun di pagi hari di awal tahun, bukan? Apabila melihat awan cuaca yang bersahabat tadi malam, dan ketika kita datang di pagi hari ini menikmati kasih Tuhan, saya percaya ada berkat Allah yang luar biasa yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. Ada sebuah tema yang akan kita lihat di pagi hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Tema dari khotbah di pagi ini adalah surat yang terbuka. 2 Korintus pasal 3 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Apabila telah ditemukan, Bapak Ibu dapat mengatakan amin. Firman Allah berkata demikian, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami
Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Mari kita akan lihat ayat yang kedua, kamu atau kita, ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Surat yang kedua disampaikan kepada jemaat yang berada di Korintus, mengatakan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ketika Rasul Paulus mengungkapkan ini, ada satu pujian, ada satu kebanggaan yang telah atau yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus berdasarkan pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kemudian mulai ada sedikit kebanggaan di sana. Dari hasil pelayanan itu muncul sesuatu yang dalam tanda petik ada lebih di sana. Dan kemudian ada cerita di sana, ini terjadi karena pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Sehingga muncullah kalimat ini, surat pujian, satu ungkapan kebanggaan. Tapi menutup atau menarik kesimpulan di sana, Rasul Paulus langsung mengatakan begini, apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilakukan oleh kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui pemberitaan firman Allah, itu adalah hasil kerja dari kekuatan kuasa Allah. Sehingga ketika Roh Allah bekerja di dalam pelayanan kepada jemaat Tuhan yang berada di Korintus itu akan menghasilkan. Ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa itu akan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu, saya mengikuti dan kita mengikuti dua kesaksian. Dalam satu pujian, setiap hari akan bertambah anugerah. Setiap hari akan bertambah kasih karunia Tuhan. Kedua kesaksian dalam hal penyakit. Yang memimpin pujian akan langsung menganalisa dalam ilmu pengetahuan, ilmu medis. Kalau berlanjut itu ada dalam tanda petik, bukan Ibu dokter? Itu ada sesuatu yang terjadi. Adik saya dokter. Jadi ketika saya bercerita, dia akan tinjau dari segi medis dan dia katakan kalau sesuatu tidak bisa lagi dilaksanakan oleh dokter, ada mujizat. Mujizat itu selalu datangnya dari Tuhan. Dia katakan kami akan mengeluarkan segala kemampuan kami untuk pasien kami. Tetapi dalam tanda petik ada saatnya kami tahu ini semua hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup pribadi kita akan tahu bersama bukan apa yang telah kita alami. Dari kesaksian ini akan menggambarkan perjalanan hidup dari dua kekasih ini. Apa yang telah mereka alami. Apa yang telah mereka dapatkan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kamu dari hasil pelayanan, dari hasil pemberitaan ini, kamu adalah surat terbuka. Dari bentuk-bentuk yang telah kamu dapatkan dari pelayanan yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menghasilkan sesuatu yang dapat dikenal dan dibaca oleh semua orang. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita akan langsung dikenal dan dibaca dan diperhatikan oleh orang lain. Dalam kehidupan keluarga saya, dalam kehidupan rumah tangga pelayanan, ketika saya menyampaikan sesuatu, di situ ada istri saya, di situ ada ketiga anak saya. Seseorang bisa berbicara dalam tanda petik sesuatu yang lain, tapi setiap hari saya duduk bersama dengan ketiga anak saya dan istri saya. Tutur kata saya, tindak tanduk saya akan diperhatikan oleh mereka. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu kepada jemaat, kepada anak-anak saya, dan kepada istri saya, mereka akan katakan itu relevan, itu cocok. Dalam perjalanan hidup pribadi kita, ada sesuatu dalam hidup pribadi kita yang akan dikenal dan dibaca oleh orang lain. Apa yang dilihat?
Ada dua sisi yang harus kita perhatikan di sini tentang surat yang terbuka yang dapat dikenal dan dibaca. Adalah pertama, surat itu adalah jemaat Korintus itu yang pertama. Harus ada yang menarik. Ini bukan surat tertutup. Harus ada yang dapat diperhatikan di sana. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang lain. Sehingga perjalanan umat Korintus, umat Allah yang ada di Korintus, itu akan menjadi berkat. Kedua, adalah orang yang membaca, bukan? Jadi yang harus kita perhatikan di sini dalam perjalanan hidup pribadi kita sebagai umat pilihan Allah, orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang harus dapat dibaca dan harus dapat dikenal oleh orang lain. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dapatkan? Itu ada penjelasannya di dalam ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Ini langsung dipertajam Bapak Ibu. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Hasil dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hasil dari apa yang telah mereka dapatkan dari perkataan Allah itu akan dilihat oleh semua orang. Kalau Bapak yang bersaksi tadi mengalami kesakitan dalam tiga kali dalam periodik yang berbeda, itu bukan hal yang mudah. Sakit bisul saja di tangan, kita akan teriak. Saya pulang tanggal 25 pagi, karena ada ibadah Natal di tempat pelayanan. Saya dari Manado melihat ayah saya yang patah di bagian kaki. Jadi saya pulang untuk melihat orang tua saya yang 82 dan kemudian jatuh patah. Dan oleh kemurahan Tuhan, proses operasi berjalan dengan baik, dan ketika semua berjalan dengan baik, 3 hari kemudian setelah operasi diizinkan pulang. Tapi Bapak Ibu, karena saya ada di sana, saya 24 jam menemani ayah saya di rumah sakit. Saya bisa melihat seorang perawat, para medis datang, apakah anestesi, kemudian dari rehab, kemudian dokter tulang, kemudian dari bermacam bagian itu datang. Saya katakan pada adik saya, ini poli ini banyak ya, tinggal politron yang belum datang ya. Jadi semua datang. Kemudian kan tidak semua bagian yang datang itu adalah yang ahlinya, residen yang datang, begitu ya Ibu Dokter ya. Kemudian koas yang datang, adik saya yang spesialis kulit dan kecantikan, dia diam. Dia katakan yang bos-bos mereka kan teman saya, dia katakan, jadi saya cuma diam. Pagi dok, pagi. Ya, kepada pasien dia katakan, ini bagus nih, ini bagus nih. Cara dia bertanya, cara dia menganalisa, cara dia memperhatikan bagus. Ini dari sisinya. Kalau saya katakan, wah dia pintar banget. Dia bilang, belum. Ada yang lebih pintar, itu bosnya. Dia masih belajar. Tapi cara dia menganalisa, itu bagus. Berarti dia belajar. Itu kata adik saya. Itu bagus. Tapi kalau yang datang, penyakitnya di sini dan dia tanya dia arahnya ke B. Dia katakan begini, saya tidak akan marah. Saya telepon bosnya. Kok kamu kirim yang begini? Kok salah? Kan di A, si B kayaknya dia kurang belajar nih. Dia tidak fokus kepada sesuatu yang seharusnya dia kerjakan. Saya diam. Dia memperhatikan dari sisi itu. Saya katakan begini, dok, saya katakan pada adik saya, dok, kesimpulannya kalau dia salah menganalisa semuanya datang ke pendeta. Maksudnya mari kita berdoa, mukjizat pasti terjadi. Dia tertawa, ada-ada saja nih pendeta. Saudara-saudara perhatikan, ternyata ada yang memperhatikan bukan? Ada yang melihat. Ketika dokter tulang katakan, ayo opa kita berdiri. Dia katakan, belum, dari rehab belum izinkan. Dia kan saya yang membedah bapak, saya yang mengatur semuanya, tulangnya aman.
Ada 4 dokter bedah yang menangani, dokter bedah tulangnya menangani orang tua saya. Sampai mengatakan, siapa nih Bapak ini sampai harus 4 dokter nih. Adik saya katakan, mereka nggak tahu itu teman-teman saya. Saya katakan, semuanya masuk. Boleh kan? Boleh. Yang senior saya yang jadi asisten. Jadi mereka datang, opa berjalan. Baru beberapa hari bisa tulangnya aman. Menurut pendapat mereka. Menurut apa yang mereka pelajari. Kenapa? Karena kami yakin setelah difoto dan semuanya aman. Apa yang saya dapatkan? Dia memiliki kemampuan yang dapat dihasilkan untuk dipercayai orang. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Korintus. Kamu adalah surat Kristus yang dikerjakan oleh pelayanan kami. Beberapa tahun yang lalu, saya ingat ketika saya dipercayakan melayani di Petojo. Oh iya ya, sistem guru saya Om Yoyo begini. Oh sistemnya begini. Saya langsung ingat kenangan kepada orang benar. Kata Amsal. Ada sesuatu yang dihasilkan bukan? Pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Itu menghasilkan sesuatu kepada jemaat yang ada di Korintus. Membuat orang-orang di sekitarnya dapat melihat hasil pelayanan itu. Kenapa? Mari kita melihat. Apa penyebabnya? Kita lihat bersama-sama di dalam Matius, kitab Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-13. Ada cerita di sana tentang perumpamaan. Injil Matius pasal yang ke-13, kemudian Bapak Ibu dapat membandingkannya di dalam Markus pasal yang ke-4 dan kemudian Lukas pasal yang ke-8. Kita membaca saja dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-23. Kita dapat juga melihat dalam Markus 4 ayat 20 dan Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Tapi kita lihat saja ayat yang ke-13. Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sebagai perbandingan dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-20 dan Lukas pasal 6 ayat yang 8 ayat yang ke-15, maka kalau kita mengurutkan apa yang terjadi dalam perumpamaan ini yang menyangkut penabur dan tanah, kedudukan hasil tanah itu, kita akan menemukan orang yang mendengar firman Allah, kemudian orang yang menyambut firman Allah, orang yang menyimpan firman Allah, orang yang mengerti firman Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ada berapa banyak kali di antara kita ketika kita mendengar dan membaca firman Allah, kita tidak meletakkan firman Allah dengan baik, sehingga ketika kita menghadapi sesuatu dalam bentuk persoalan hidup, dalam bentuk kebutuhan kita, akan berdampak kepada orang lain yang menganalisa dan memperhatikan cara kita menangani itu. Jemaat yang berada di Korintus mendapatkan sesuatu yang baik dari pelayanan Rasul Paulus. Mereka dengar firman Allah. Mereka mendapatkan perkataan Allah dengan baik. Dan menyimpannya di dalam hati. Di tanah yang baik, hati yang baik. Mereka mengerti itu adalah perkataan Allah. Sehingga dapat dilihat oleh orang lain. Ada berapa banyak kali di antara kita ketika kita menghadapi situasi dan keadaan yang berbeda. Saya tidak usah lagi mengatakan keadaan-keadaan di tahun 2023. Bapak Ibu lebih mengerti apa yang disampaikan oleh petinggi negeri ini. Oleh orang-orang di sekitar kita tentang keadaan yang sulit. Minggu lalu saya berbicara dengan seorang pengusaha. Anak Tuhan. Duduk. Dia katakan, Bapak Pendeta. Yang saya cuma tahu keadaan akan sulit.
Biasa saya jual satu item itu 5-6 juta. Sekarang kagak bisa. Harus turun sampai 2 juta. Saya lihat dia, ternyata keadaan mulai memasuki yang namanya sulit. Saya lihat Bapak Ibu tuh, dia katakan biasanya nyaman-nyaman saja. Saya lepas 6 juta orang berebutan karena saya yang paling murah. Karena keadaan yang sulit, daya beli yang berkurang. Dan sebagainya, mereka yang lebih tahu, saya harus lepas itu di 2 atau 3. Tinggal main di situ. Saya lagi ngebayangin di tahun yang akan berjalan. Ini baru 2022, belum masuk 2023. Saya langsung ngebayangin di tahun 2023. Saya lihat Bapak itu. Kemudian kita bercakap-cakap. Akhirnya dia meminta pendapat saya. Saya katakan begini. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Saya lihat Bapak itu tertunduk. Amin. Dia katakan ini baru di bulan ini. Saya alami itu. Berbulan-bulan saya katakan tidak ada masalah. Tapi di bulan ini sedikit berbeda. Saya langsung membayangkan di bulan yang akan berjalan di awal tahun dan seterusnya. Saya katakan bersama Tuhan. Kita akan lakukan perkara yang besar. Ketika ada sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan, itu akan terbukti ketika kita menjalani hidup ini berdasarkan apa yang kita dapatkan, yaitu perkataan-perkataan Allah. Sehingga orang lain akan melihat kita. Apa yang kita kerjakan itu berdasarkan apa yang kita dapatkan dari firman Allah. Kalau firman Allah katakan bersama Allah kita akan lakukan perkara yang besar. Dan kita yakini seperti kesaksian tadi. Puji Tuhan, saya percaya sembuh. Itu akan terjadi dalam hidup pribadi kita. Sehingga orang lain di sekitar kita akan melihat sesuatu yang besar yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Ada sesuatu yang terjadi di sana yang dapat dilihat oleh orang lain kepada anak-anak Tuhan. Ketika Rasul Paulus berada di Berea, dia datang di sana dan kemudian dia menemukan di sana orang-orang Berea itu lebih hebat, lebih baik hatinya karena mereka itu mendengarkan, menerima firman Allah dengan kerelaan hatinya. Ternyata apa yang kita dapatkan dari perkataan Allah itu berdasarkan dari apa yang kita terima di dalam hati kita. Harus ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berbeda di sana. Saya ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu, orang-orang yang dapat melihat kita dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di sana. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-33. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ada orang-orang yang melihat kepada Daud apa yang terjadi di sana. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-33. Firman Allah berkata demikian. 1 Samuel 17 ayat yang ke-33 berkata, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi
Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, kata firman Allah, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Mari kita lihat ayat 45, pertemuan Daud dan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud ditugaskan oleh ayahnya Isai untuk melihat kakak-kakaknya. Ketika dia sampai di medan pertempuran, dia melihat ada seseorang yang berteriak, siapa yang berani mengalahkan aku, dan seterusnya, membuat bangsa Israel dari Saul dan pasukannya ketakutan. Daud berkata, siapa orang ini yang berani menghina tentara, barisan tentara Allah? Siapa dia yang membuat orang-orang ketakutan? Oh begini. Cerita tentang apa yang ditanya oleh Daud, yang membuat Daud katakan, saya berani melawan orang itu. Itu sampai kepada Saul. Dan kita sudah membaca dalam pasal yang ke-17. Ayat yang ke-33 dan 30 sampai 37. Di situ dikatakan, Saul berkata, Daud, kamu tidak bisa, orang ini dari muda sudah terlatih berperang. Kamu masih muda, dari kecil dia sudah terlatih, kamu masih muda. Kemudian Daud cerita pengalamannya. Bapak Ibu perhatikan, ini apa yang disampaikan Daud dapat didengar dan dilihat oleh orang. Saya akan mengatasi itu. Saya dapat mengalahkan itu. Saya dapat membuat orang itu dikalahkan. Ketika berhadapan dengan Goliat, hari ini saya akan mengalahkan kamu, supaya, saya paling suka ayat ini, seluruh bumi tahu. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini menceritakan apa yang ada di dalam hati Daud, pribadi Daud. Supaya orang lain tahu dia memiliki Allah. Tahun yang akan berjalan ini, seharusnya orang lain tahu kita mempunyai Tuhan. Ketika menghadapi situasi dan keadaan yang berbeda, kita akan melihat dari apa yang kita jalani itu, orang lain akan berkata, siapa dia? Kenapa dia? Dia kok aman-aman saja. Persoalan sama, tingkat kesulitan sama. Tapi kok dia bisa mengucap syukur? Di balik ucapan syukur selalu ada mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu dikerjakan oleh Daud. Goliat tertawa. Ketika Bapak Ibu membaca ayat-ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Goliat dikalahkan berdasarkan iman yang dilihat oleh pasukan Israel di bawah pimpinan Saul. Anak-anak kita akan melihat apa yang kita alami, kita kerjakan ketika kita menghadapi situasi dan keadaan yang sulit. Istri kita, keluarga kita akan melihat reaksi dari apa yang sedang kita hadapi.
Apakah kita uring-uringan? Apakah kita dalam keadaan yang galau? Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan akan turut bekerja. Amin. Saya tahu Tuhan akan menolong dan membela. Amin. Bukankah itu akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita? Kita ini adalah surat yang terbuka, bukan? Mari kita lihat pada bagian yang berikut. Ada sesuatu yang terjadi dalam kitab Lukas. Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-8. Yang diperhatikan dan yang dilihat. Lukas pasal yang ke-8. Mari kita lihat mulai ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia. Sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak orang banyak. Kemudian ayat berikut 43 adalah seorang perempuan yang sudah tua 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat, Bapak Ibu lihat baik-baik ayat ini. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Yang diceritakan di sini sebenarnya adalah Yairus dan anaknya. Perempuan yang mengalami pendarahan itu tidak masuk cerita. Dia hanya numpang di cerita ini. Yesus lagi menuju ke rumahnya. Karena anak perempuan, anak dari Yairus ini sakit. Dalam perjalanan di antara banyak orang, terjadi peristiwa perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Dan dia menjambah jubahnya. Dia sembuh. Apa hubungannya dengan Yairus? Ayat yang telah kita baca tadi, pada ayat yang ke-47, di situ dia katakan bahwa dia ketahuan, dia sembuh, dia gemetar, dan kemudian dia menceritakan kepada orang banyak, aku ini sakit, saya ini sakit, hanya menjambah jubahnya. Kalau Bapak Ibu membandingkan pada ayat yang lain, dalam Injil Markus, asal ku jamah saja jubahnya. Itu keyakinan. Iman itu muncul dari mana? Karena dia mendengar cerita orang. Dan timbullah di dalam hatinya iman yang begitu kuat. Sampai Yesus mengatakan, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sesuatu yang dia dengar, iman yang kuat menghasilkan mujizat. Asal ku jamah saja. Dan itu diketahui oleh orang lain.
Selesai bercerita, keluarga dari Yairus datang. Jangan menyusahkan guru, sebab anakmu sudah mati. Orang yang tidak ada hubungannya dengan Yesus bisa disembuhkan untuk meyakinkan iman Yairus bahwa Yesus dapat mengerjakan segala sesuatu. Orang lain akan melihat kita, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita alami di hari-hari ini. Kenapa ada mujizat? Kenapa dia mengalami sesuatu yang berbeda? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Ini surat yang terbuka. Ini yang akan menceritakan kepada orang lain. Ini yang akan disampaikan kepada orang lain tentang pengalaman antara kita dengan Tuhan. Tentang apa yang kita dapatkan antara pribadi kita dengan Tuhan. Bahwa Yesus dapat mengerjakan sesuatu dan membuat orang lain akan mengetahuinya. Kalau di hari-hari ini kita jalani bersama Tuhan, saya percaya akan ada mujizat. Dan orang lain akan datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menikmati roti dan air anggur. Menikmati tubuh dan darah Tuhan, dan saya mempersilakan pelayan-pelayan yang telah ditugaskan untuk boleh bersama-sama di dalam acara perjamuan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Amin, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapa di surga, kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan pada kesempatan ini. Ada yang salah, yang tidak berkenan, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan, supaya melalui tubuh dan darah-Mu, kami mengetahui bahwa pengorbanan-Mu itu menolong kami, sehingga orang lain akan mengetahui pengorbanan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali.
pada kakinya. Senangku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib Yesus. Ku ingat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita angkat roti di tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita makan dengan iman, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuh Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk mujizat Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Puji Tuhan, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk perkataan-Mu yang membuat kami akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup pribadi kami. Sehingga orang lain akan melihat kebesaran Tuhan bagi umat Tuhan. Dan nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah dengarkan firman Allah dan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Keri Sondah dan keluarga. Bapak Ibu, nanti sambil pengumuman akan disampaikan,
Bapak Ibu bisa mengambil ayat satu orang satu. Ini adalah ayat yang akan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian dalam memasuki tahun 2023. Saya persilakan pada Saudara Steven untuk menyampaikan pengumuman. Pengumuman untuk seminggu ke depan, tanggal 3 Januari 2023, ibadah Biston PDMS jam 7:30 sampai jam 8:30. Hari Selasa, live streaming melalui meeting ID dan passcode ID. Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite PDMS hari Minggu diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah jam 8.25 di tempat ini, tanggal 8 Januari 2023, dan disertai dengan live streaming ibadah jam 8.25 melalui meeting ID dan passcode yang berada pada layar. Untuk ibadah onsite sekolah minggu PDMS 8 Januari 2023 jam 8.25 di tempat ini. Untuk informasi sekolah minggu, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Ibadah online usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 diadakan kembali hari Jumat jam 7 malam. Untuk meeting ID dan passcode, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy ataupun yang berada di layar. Dan untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS kembali diadakan hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pendeta Nemo Bahari melalui meeting ID dan passcode yang berada pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk tema bulan Januari 2023, surat yang terbuka seperti yang tadi sudah difirmankan melalui 2 Korintus 3 ayat 2. Mari kita doakan bersama-sama sehingga tema ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang tetap mengikuti protokol ibadah PDMS, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu diimbau untuk tetap duduk tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Dan untuk persembahan, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop yang berada di kursi masing-masing dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar ruangan. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday and God bless you. Kita mau angkat pujian. Aku ada sebab anugerah-Mu. Dengan tamatnya ibadah kami pada pagi hari ini, di awal tahun 2023, kami kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tahun yang lalu kami melihat anugerah-Mu yang begitu besar. Pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dengan perkenanan Tuhan, hari ini, pagi ini, di tahun 2023, kami ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami telah melewati segala peristiwa, persoalan pergumulan hidup yang kami hadapi dalam kehidupan kami pribadi. Tapi karena Tuhanlah yang mengasihi kami,
Tuhanlah yang menuntun kami sehingga kami ada di tahun ini. Dan kami percaya Bapa, seperti Tuhan menyertai kami di tahun 2022. Tuhan memberkati kami di tahun 2022. Kami percaya tahun ini, apapun kata orang, apapun kabar-kabar yang kami dengar, yang nampaknya sulit, yang nampaknya sukar, tetapi dengan Allah kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Engkau sudah bentangkan di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu. Satu firman yang memberikan kekuatan kepada kami. Namun Bapa, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang dikenal orang. Oleh karena ada Yesus, ada Allah dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi surat-surat yang terbaca oleh orang lain. Supaya orang lain melihat bahwa Yesus hadir dalam hidup kami. Sebagai penolong dan sebagai juru selamat dalam hidup kami. Supaya orang yang melihat Tuhan, mereka pun Tuhan datang kepada Engkau. Bertukuk lutut di kakimu. Mengaku dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam pribadi mereka. Kami rindu Tuhan supaya dunia ini diselamatkan. Tidak satu jiwa pun yang akan binasa tanpa Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu bagi jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Apapun persoalan pergumulan hidup, kami percaya Tuhan jawaban. Tuhan sudah menyelesaikan semua persoalan hidup kami. Karena mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian, tapi selalu berserta dengan kami. Sesuai dengan janji firman-Mu, Immanuel, Allah berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan melayani kami. Doa kami buat hamba-Mu, Pendeta Keri Sondak, dimanapun dia berada melayani. Dalam penggembalaan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan Kau tolong memberkati mereka. Kebutuhan, keperluan, Tuhan kami percaya Allah yang menyediakan. Karena Engkau adalah Allah Yehova Jireh yang mencukupi. Terima kasih banyak Bapa. Ajaib kuasa-Mu Tuhan. Berkati yang sudah memimpin pujian. Yang memainkan alat musik. Bahkan para singers. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Pagi hari ini tidak satu pun Tuhan yang luput daripada segala berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Hai jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Bapa di surga. Dan turunlah atas kita sekalian rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih sayang daripada Allah yang sudah menjadi Bapa kita sekalian. Serta ikatan penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.